Xabi Alonso kembali merubah sistemnya. Kali ini Real Madrid pakai taktik 3 back. Yang menariknya Vinicius tidak menjaga sisi kelebaran. Akan tetapi Vinicius berperan sebagai pemain yang menjembatani aliran bola Real Madrid dari posisi belakang, tengah, menuju ke depan pun termasuk Jude Bellingham. Ya, Real Madrid berhasil mengalahkan Salzburg dengan skor akhir 0-3 dalam lanjutan turnamen FIFA Club World Cup. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube atau media sekitar ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Semakin konkret, ini pertandingan ketiga Xabi Alonso bersama Real Madrid. Terus, sistem diutak-atik oleh Xabi Alonso. Saat menghadapi Pachuca kemarin sudah kita bedah. Aku harap kawan-kawan menonton video tersebut sehingga ada kesinambungan saat kita membedah taktikal pertandingan Real Madrid menghadapi Salzburg. Langsung saja kita ke papan taktik. Di atas kertas Salzburg gunakan pola 1-4-4-2, sedangkan Real Madrid di atas kertas gunakan pola 1-3-5-2. Namun ketika bola ini bergerak berubah menjadi 1-3-4-3 seperti ini. Vinicius akan berada di koridor half space sebelah kiri, Gonzalo sebagai striker, kemudian Bellingham bergerak di koridor half space sebelah kanan. Yang menjaga sisi kelebaran di sektor kanan tentu disusupi oleh Trent Arnold. Untuk menjaga sisi kelebaran sebelah kiri dimainkan oleh Franz Garcia. Nah, di sektor tengah, Xabi Alonso meletak Valverde yang secara positioning beririsan dengan posisi Arda Güler. Sebelum dinamika pun terjadi terhadap dua pemain ini. Biasanya Valverde akan lebih aktif untuk bergerak naik ke depan, kemudian meninggalkan Arda Güler sendirian, seolah-olah sebagai defensive midfielder. Nah, dari situasi yang sudah dilakoni Xabi Alonso 1 pertandingan, 2 pertandingan, 3 pertandingan. Coba ini Xabi Alonso mencari, mengoptimalisasikan potensi dari pemain-pemainnya. Di mana cocok diletakkan. Lalu di posisi belakang ada Rudiger, Tchouaméni sebagai center back tengah. So far so good. Tchouaméni menampilkan permainan yang oke. Ya, walaupun Salzburg kita harus jujur mengakui tidak begitu impresif juga, banyak kesalahan yang ia lakukan. Kemudian Hausen sebagai center back sebelah kiri. Di pertandingan ini Hausen tidak banyak melakukan drive ball ataupun melakukan akselerasi langsung menuju tengah area permainan kawan-kawan seperti saat menghadapi Pachuca. Dengan sistem pada fase attacking, Real Madrid seolah-olah gunakan shape 3-2-5. Apa yang ditampilkan Real Madrid ini mengingatkan dengan skematisasi yang sering dimainkan oleh Xabi Alonso di Leverkusen. Tak jauh berbeda. Identitas yang coba ditampilkan Xabi Alonso dengan sistemnya ini, bagaimana meng-create bentuk triangle pada fase side to side, sirkulasi bola yang dimainkan, ataupun inisiasi pada kala ingin memberikan progresi. Kita harus membedakan secara sederhana. Side to side itu ketika bola di daerah permainan sendiri dipindahkan dari kanan, tengah ke kiri. Mentok, tidak dapat space, dipindahkan dari kiri, tengah ke kanan. Itu yang disebut side to side, aliran bola. Untuk posisi progresi, bypass itu udah langsung orientasinya ke depan. Nah, dari dua hal itu, Xabi Alonso saat bersama Real Madrid ini pun ujung-ujungnya mereka coba nih, ada triangle, ada 3 pemain di sudut-sudut tertentu pada momen bola coba dimainkan. Dan ya, apakah itu salah? Plek ketiplek dilempar oleh Xabi Alonso pendekatannya di Leverkusen ke Real Madrid? Ya tentu tidak. Plus minus lah, ada improvement yang harus terus ditingkatkan oleh Xabi Alonso. Jujur, kita bicara Vinicius nomor 7, Vinicius yang identiknya sering menjaga sisi kelebaran sebelah kiri, kemudian sekarang masuk lebih ke dalam,
orientasinya menjembatani aliran bola dari posisi belakang, tengah, kemudian depan kawan-kawan di sekitaran 15 menit. Permainannya nggak spesial. Malah cenderung Bellingham yang secara spasial intelijen untuk menjembatani posisi bola dari belakang, tengah ke depan lebih proper. Nah, artinya apa? Jika kita ingin ataupun Xabi Alonso ingin menerapkan Vinicius Driven untuk berada di sini, maka butuh waktu ini. Ya, dengan sistem 3 back ini, dengan plek-ketiplek sedikit banyaknya gaya Leverkusen ditumpahkan, ya nilai positif lah ditampilkan oleh pasukan Xabi Alonso. Nah, lalu saat tanpa bola, Salzburg menggunakan shape 4-4-2. Oscar, Dorgeles, 2 pemain di depan. Dan kita juga melihat 4-4-2 yang dimainkan oleh Salzburg ini tidak begitu rapat, banyak celah yang didapatkan oleh Bellingham sehingga Valverde pun memberikan bola ke Bellingham mudah. Kemudian pada saat bola ini diberi ke Trent Arnold, nomor 13 terikat, Bellingham dari tengah pelan-pelan masuk ke sini kawan-kawan untuk mengokupansi, dan itu pun bisa diarahkan dan dimanfaatkan Real Madrid. Dan ini berdasarkan situasi di atas lapangan, skenarionya jelas Real Madrid gunakan shape 3 back, Rudiger, Tchouaméni, Hausen. Pada fase penyerangan, Real Madrid strukturnya menjadi 3-2-5. Di tengah ada Valverde, Arda Güler, kemudian di depan ada Gonzalo, Vinicius, Bellingham, Trent Arnold menjaga sisi kelebaran sebelah kanan, Franz Garcia menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Dan ini originalitas ketika Vinicius Junior tidak berada menjaga sisi kelebaran kawan-kawan, tetapi lebih cenderung masuk ke dalam di koridor half space. Nah, kemudian arah bola coba berikan Franz Garcia ke sisi Vinicius, namun langsung dipepet oleh pemain-pemain Salzburg, membuat Vinicius pun tidak bisa leluasa dalam mendapatkan bola. Nah, ini skenario serupa ketika side to side dilakukan oleh Real Madrid kawan-kawan. Vinicius langsung coba turun menjemput bola, akan tetapi tidak memungkinkan karena jaraknya dan impitan 4-4-2 yang dimainkan Salzburg masih proper, dilakukanlah back pass lagi. Lalu ada momen kawan-kawan switch position dilakukan antara Franz Garcia dan Vinicius Junior. Vinicius Junior menjaga sisi kelebaran yang identiknya ia memiliki peran seperti itu. Franz Garcia lebih bermain ke dalam, dan dengan skenario ini Vinicius Junior pun dapat memberikan sebuah yang namanya early crossing. Nah, imbasnya ada ketika switch position dilakukan antara Franz Garcia dan Vinicius. Vinicius tentu defensifnya buruk. Franz Garcia masuk lebih ke dalam, akan memunculkan lubang di sektor kelebaran sebelah kiri dari defensif yang dimiliki Real Madrid. Sehingga itu tidak secara sustainability dilakukan oleh Xabi Alonso di pertandingan ini. Hanya ya improvement itu hanya 2 menit, 3 menit aja di pertandingan. Nah, sekaligus yang sudah kita katakan di video sebelumnya, ya kelihatan sih Xabi Alonso terus mencoba mencari formula yang tepat untuk Real Madrid. Ya, salah satunya di turnamen ini mengutak-ngatik terus. Nah, ini posisi dari Jude Bellingham ketika dia memerankan apa yang diperankan oleh Vinicius, dan Jude Bellingham sangat amat proper. Nah, di sini Trent Arnold berhasil mengikat fullback kiri terluar ya dari Salzburg kawan-kawan. Kemudian Bellingham pelan-pelan menyusuri ruang yang ditinggalkan oleh fullback sebelah kiri dari Salzburg. Dan terciptalah sebuah kesempatan, dan itu diulangi oleh Bellingham lagi ketika Güler, Valverde di sektor tengah dibantu Bellingham untuk menciptakan link up play dari sisi progresi yang dilakukan, dan ujungnya tercipta sebuah kesempatan bagi Real Madrid. Jadi bisa kita bandingkan dengan sistem ini, saat bola dialirkan ketika momen sudah pas di posisi Jude Bellingham, permainan Real Madrid lebih nendang. Akan tetapi dengan sistem ini ketika bola diarahkan ke posisi Vinicius, yang Vinicius lebih bermain ke dalam, agak belum menciptakan dinamika yang hebat bagi pendekatan yang dilakukan oleh Xabi Alonso. Dan ketika bertahan pun Real Madrid gunakan shape
5-3-2, Vinicius dan Gonzalo diletak di depan, dan di beberapa momen pada akhirnya berubah juga menjadi 5-4-1 kawan-kawan. Vinicius lagi dan lagi aku berpikir cukup realistis ketika dia diletak di depan beririsan dengan Gonzalo, karena Vinicius secara defensifnya tidak begitu oke, malah nanti akan menciptakan kekacauan dari struktur Real Madrid. Di pertandingan sebelumnya juga serupa kawan-kawan, ketika Vinicius dari posisi sayap kiri dipindahkan ke striker pada saat Real Madrid sudah mendapatkan 1 kartu merah. Jadi struktur bertahan yang dimainkan Real Madrid itu 4-4-1. Dan ya, ini proses gol pertama yang didapatkan oleh Real Madrid ketika pemain Salzburg kehilangan bola pada saat mereka melakukan serangan, kemudian bola langsung diarahkan oleh Real Madrid ke sektor pertahanan Salzburg. Situasi 2 versus 2, kemampuan kualitatif yang dimiliki oleh Vinicius ini seperti biasa yang sudah dia tampilkan di Real Madrid bersama Ancelotti berhasil menghancurkan. Proses gol kedua ini pun sama bagi Real Madrid kawan-kawan. Salzburg kehilangan bola, kemudian kekacauan terjadi terhadap pertahanan yang dibangun oleh Salzburg, lalu terciptalah sebuah gol dari upaya kualitatif lah ya, 1 versus 1 yang dimulai oleh Vinicius yang bisa dilesakan Federico Valverde kawan-kawan. Dan proses gol ketiga dari Real Madrid pun berasal dari hilangnya bola saat serangan dilakukan oleh Salzburg, kemudian dengan cepat bola diarahkan ke jantung pertahanan dari Salzburg. Situasi 2 versus 1, kesalahan dilakukan back Salzburg dan Gonzalo bisa menciptakan gol. Jadi kesimpulannya, Xabi Alonso terus mengutak-ngatik sistem yang dimiliki Real Madrid. Itu normal, tinggal kita menikmati ujungnya nanti, core-nya nanti di kompetisi sesungguhnya sistem seperti apa yang akan ditumpahkan. Jujur aku menikmati aja apa yang ditampilkan oleh Xabi Alonso dengan sistem yang jelas, tidak hanya bergantung ke 1 pemain, kemudian banyak rigid pergerakan di atas lapangan. Ya, so far kita yang menonton akan lebih kerasa untuk berpikir nih, kok seperti itu ya, kok seperti ini ya, dan jujur aku happy. Silahkan tulis di kolom komentar.